Halo teman-teman, bayangkan dirimu berada di suatu masa yang jauh berbeda dari dunia yang kamu kenal sekarang. Malam merayap perlahan di tanah Jawa, 8 abad yang lalu. Di luar, hening desa mulai dipenuhi suara jangkrik dan serangga malam. Angin lembut mengalir melewati celah-celah bambu pada dinding rumah, membawa aroma sawah basah setelah hujan sore. Di dalam rumah kecil dari tanah liat dan kayu jati, terdapat sebuah ruang sederhana, namun penting. Sebuah pawon, tempat di mana api, tanah, air, dan udara bersatu. Tempat di mana kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit berdenyut dalam ritme yang pelan, tenang, dan berulang. Malam ini, kita akan duduk bersama di pawon Majapahit. Kita akan melihat, mendengar, dan merasakan detail kecil dari kehidupan sehari-hari. Bukan pertempuran raja, bukan pula istana megah, melainkan keintiman senja di dapur rakyat, di mana nasi dimasak perlahan, bumbu ditumbuk dengan sabar, dan api kayu menyala hangat. Biarkan pikiranmu perlahan mengikuti alur. Jika matamu berat, tak mengapa. Biarkan cerita ini menuntunmu pada ketenangan, sama seperti api pawon yang meredup perlahan hingga menjadi bara. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita. Senja tiba, cahaya oranye terakhir masih menggantung rendah di cakrawala, menyusup melalui celah-celah dinding bambu. Udara terasa lembut, masih menyimpan hangat matahari yang baru saja tenggelam. Aku menyalakan lampu minyak dari tempurung kelapa. Api kecil berkedip, lalu mantap menyala. Cahaya kuningnya jatuh pada dinding tanah liat, memantul lembut, menciptakan bayangan samar yang bergerak perlahan seiring nyala api. Di sudut pawon, kayu jati kering telah disusun sejak pagi. Saat satu batangku sulut, asap tipis mulai melayang, memenuhi udara dengan aroma hangat. Aroma kayu yang terbakar bercampur dengan tanah lembab di sekitar dapur. Asap itu tidak pekat, hanya selapis kabut lembut yang membuat udara seolah lebih tebal, lebih menenangkan. Di luar, suara ayam jantan terakhir mereda, digantikan dentingan serangga malam yang ritmis. Setiap suara tampak menyatu dengan pawon, api yang merayap, bayangan yang bergoyang, dan napas malam yang datang perlahan. Bayangkan dirimu duduk di tikar anyaman pandan. Lantai tanah terasa dingin di bawah telapak kaki. Cahaya lampu minyak berkilau lembut di permukaan periuk tanah, seakan mengingatkanmu bahwa malam ini akan panjang dan damai. Api kecil di pawon itu bukan sekadar untuk memasak. Ia adalah pusat rumah. Ia adalah teman malam. Ia adalah cahaya yang mengikat keluarga di sekitarnya, menenangkan setelah seharian bekerja di sawah dan ladang. Dan begitu senja berubah menjadi malam, pawon menjadi jantung kehangatan. Lantai pawon masih lembab dari sisa udara senja. Aku mengambil sapu lidi yang terikat sederhana. Batang-batangnya panjang, tipis, dan lentur. Dengan gerakan pelan, aku mulai menyapu lantai tanah. Suara gesekan lidi terdengar lembut. Srek, srek, srek. Berulang, ritmis. Seperti irama napas, panjang, yang tenang. Setiap sapuan tidak tergesa. Selalu sama, selalu perlahan. Gerakan itu seakan menghapus sisa-sisa hari, mengundang malam untuk datang dengan damai. Debu tipis terangkat, melayang sebentar di udara, lalu jatuh lagi ke tanah. Tidak ada yang terburu, tidak ada yang harus segera selesai. Semua berlangsung dalam tempo yang tetap, stabil, dan menenangkan. Bayangkan dirimu ikut duduk di tikar pandan, memperhatikan sapuan demi sapuan. Kau bisa merasakan lantai tanah yang bersih di bawah kaki telanjangmu, dingin, padat, membawa aroma tanah basah yang samar, bercampur dengan wangi kayu jati yang masih menyala di tungku.
Di salah satu sudut pawon, tampah bambu disandarkan pada dinding. Di sisi lain, kendi tanah berisi air jernih, berat namun kokoh. Beberapa periuk tanah berjajar, masing-masing sudah berwarna kehitaman di bagian bawah. Bekas api yang berulang kali menyentuhnya. Semuanya sederhana. Tidak ada ukiran, tidak ada hiasan. Namun, justru dalam kesederhanaannya, setiap benda seolah memiliki tempat, memiliki makna. Api kecil di tungku bergoyang lembut ketika angin tipis masuk melalui celah-celah dinding bambu. Asap naik pelan, membentuk garis samar yang menari-nari sebelum hilang di kegelapan langit-langit. Suara kayu berderak, pelan, berpadu dengan suara sapu lidi yang berulang. Dua suara ini menyatu menjadi latar malam yang menenangkan. Kau bisa membayangkan seorang perempuan Majapahit mengenakan kain batik sederhana, membungkuk sedikit, menyapu pawon seperti ini setiap sore menjelang malam. Tidak ada rasa tergesa, tidak ada tekanan waktu. Gerakannya lambat, tenang, nyaris sama dari hari ke hari. Setiap kali lidi bergesekan dengan tanah, ada perasaan keteraturan. Seakan dunia yang luas di luar rumah dapat diredam dengan sapuan kecil di lantai pawon. Di luar sana, suara alam mulai berubah. Ayam terakhir sudah diam, digantikan suara jangkrik yang berulang, seperti musik latar desa. Sesekali, anjing menyalak sebentar, lalu kembali sunyi. Namun di dalam pawon, suasana berbeda. Semua yang terdengar hanyalah bunyi api kecil dan sapuan lidi, berulang, tanpa akhir. Bagi orang Majapahit, pawon bukan hanya dapur. Ia adalah pusat kehidupan rumah. Tempat api menyala, tempat makanan dimasak, tempat keluarga berkumpul. Bahkan dalam upacara dan doa kecil, api pawon sering dianggap sakral, karena di dalamnya ada kehangatan yang menjaga kehidupan. Dan ritual sederhana, seperti menyapu lantai tanah pawon, menjadi bagian dari ritme itu. Ritme yang mengikat manusia dengan rumahnya, dengan tanahnya, dengan malam yang datang tanpa suara. Ketika sapu lidi berhenti, lantai tampak lebih rata, lebih bersih. Tidak ada kilau, tidak ada cahaya yang berlebihan. Hanya tanah padat yang siap menerima langkah kaki, siap menerima kegiatan malam. Dan dalam kesunyian pawon, dengan lampu minyak yang masih menyala redup, dapur ini kini terasa siap. Siap untuk menyambut beras yang akan dicuci, sayuran yang akan dipotong, rempah yang akan ditumbuk. Siap untuk menyambut kehidupan malam. Setelah pawon rapi, saatnya menyiapkan bahan-bahan. Di sudut pawon, kendi tanah liat berdiri tegak, penuh dengan air segar yang diambil dari sumur sore tadi. Airnya dingin, jernih, memantulkan cahaya lampu minyak, seperti permukaan kaca berwarna kuning temaram. Aku meraih periuk tanah kecil berisi beras. Butirannya putih kusam, kasar bila disentuh, sedikit berbeda ukurannya. Tanda beras ditumbuk dengan lesung kayu, bukan mesin. Ada aroma tipis padi kering, samar namun hangat, seakan membawa ingatan pada sawah luas di bawah matahari siang. Dengan gerakan perlahan, aku menuangkan beras itu ke dalam kendi berisi air. Suara butiran beras jatuh, tik, 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 pelan, lalu tenggelam ke dasar kendi. Air tetap jernih sebentar, lalu berubah keruh ketika butiran padi teraduk. Aku celupkan tangan ke dalam air. Suhunya dingin, menempel lembut pada kulit. Jemariku bergerak perlahan, mengaduk, meraba butir beras. Teksturnya terasa kasar, namun ringan, seakan setiap butir menyimpan sisa tenaga petani yang menanamnya, menuai, lalu menumbuknya dengan sabar. Air yang semula jernih kini berwarna susu pucat, keruh oleh lapisan halus yang menempel pada beras. Dengan gerakan tenang, aku mengangkat kendi, memiringkannya, dan membuang airnya perlahan. Suaranya gluk, gluk,
gluk, berulang, menenangkan telinga. Sekali lagi, aku menuangkan air segar. Kali ini, butir beras bergerak seperti tarian kecil, berputar, saling berbenturan lembut, menimbulkan suara samar yang nyaris seperti bisikan. Aku aduk kembali dengan tangan. Dingin, halus, tenang. Ritme ini berulang. Isi air, aduk perlahan, buang air keruh, lalu isi kembali. Setiap pengulangan tidak hanya membersihkan beras, tetapi juga menciptakan semacam ketenangan. Gerakan yang sederhana yang telah dilakukan oleh banyak tangan selama berabad-abad, kini kembali hidup di pawon malam ini. Bayangkan dirimu duduk di dekat kendi, mendengar suara air yang dituang, merasakan cipratan dingin yang lembut di kulit. Kau bisa membayangkan cahaya lampu minyak yang memantul di permukaan air, bergoyang-goyang, mengikuti gerakan tangan yang membilas. Suara dari luar semakin jauh, jangkrik bernyanyi dengan tempo yang tetap. Sesekali, suara dedaunan bergesek karena angin malam. Namun di dalam pawon, suara utama hanyalah air yang mengalir, beras yang digosok perlahan, dan napas yang tenang. Di masa Majapahit, air adalah anugerah yang dijaga. Setiap kendi, setiap gentong, selalu diisi penuh, seolah menjadi jantung yang menyimpan kehidupan. Membilas beras dengan air segar dari sumur bukan hanya pekerjaan dapur, melainkan juga bagian dari rasa syukur. Merasakan dinginnya air di tangan adalah cara sederhana untuk mengingat bahwa kehidupan bergantung pada keseimbangan antara tanah, padi, dan air. Setelah beberapa kali bilasan, air yang tersisa dalam kendi kembali jernih. Beras tampak bersih, putih kusam yang lebih tenang, siap dimasak menjadi nasi hangat. Aku biarkan ia terendam sebentar, meresap dengan dingin, seakan butiran padi itu sendiri ikut beristirahat, menunggu saatnya masuk ke periuk tanah dan bertemu dengan api pawon. Ritme membilas beras berakhir, tapi keheningannya tetap tinggal di udara, seperti air yang kembali tenang. Setelah diaduk, pawon pun kembali hening, penuh persiapan untuk langkah berikutnya. Di samping pawon, tikar pandan telah digelar. Aku duduk perlahan di atasnya, merasakan anyaman yang keras, namun akrab di kulit. Di hadapanku, sebuah cobek batu berwarna kehitaman, dengan permukaan halus di bagian tengah. Bekas ratusan kali menumbuk rempah dan bumbu. Di sebelahnya tergeletak ulakan, berat, padat, dingin saat disentuh. Aku mengambil beberapa bawang merah kecil. Kulit tipisnya berwarna merah kecoklatan, terasa kering di jari. Saat satu demi satu kupetik kulitnya, aroma samar bawang mulai muncul, tajam namun hangat. Lalu jahe, dengan kulit kasar yang sedikit berpasir, harum pedas ketika tergores. Lengkuas, lebih keras, aromanya sejuk, hampir seperti hutan basah. Dan ketumbar, butiran kecil bulat, dengan wangi hangat yang lembut, mengingatkan pada aroma roti dan kayu. Semua aku minum dalam cobek batu. Aku angkat ulekan, lalu perlahan mulai menumbuk. Duk, duk, duk. Suara itu pelan, berulang, ritmis, tidak tergesa. Setiap tumbukan membuat aroma bumbu semakin kuat, perlahan memenuhi pawon. Wangi bawang yang tajam bercampur dengan pedas jahe. Lalu dengan segarnya lengkuas dan hangatnya ketumbar, semua aroma berlapis, saling menyatu, menjadi wangi yang khas, yang akrab dalam dapur Nusantara sejak berabad-abad lalu. Bayangkan dirimu duduk di dekat cobek itu. Kau bisa mendengar suara batu bertemu batu, lembut namun mantap. Kau bisa mencium aroma yang semakin menebal di udara, seperti kabut tipis yang melingkupi pawon. Aromanya bukan hanya sekadar bumbu, melainkan tanda persiapan sebuah hidangan yang akan menghangatkan tubuh di malam hari. Gerakan tanganku tetap berulang. Duk, duk, duk. Suara itu berpadu
dengan bunyi kayu pawon yang berderak kecil. Dua ritme berbeda, namun sama-sama pelan, sama-sama menenangkan. Tangan perlahan memutar ulekan, menghaluskan rempah. Teksturnya berubah, dari keras menjadi lembek, lalu menjadi pasta kasar yang berkilau dengan minyak alami dari bawang dan jahe. Aku tidak terburu-buru, tidak ada yang mendesak. Bumbu ditumbuk setahap demi setahap, sama seperti nenek moyang Majapahit menumbuknya, dengan kesabaran yang sama, dengan gerakan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesekali, aku berhenti, menghela napas, menghirup dalam-dalam wangi rempah yang mulai memenuhi pawon. Ada rasa hangat di dada, rasa yang sederhana, yang berasal dari aroma yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu aku kembali menumbuk, pelan, ritmis, berulang. Di luar, jangkrik masih bersahut-sahutan. Angin malam masuk lewat celah dinding bambu, membawa sedikit hawa dingin. Tapi di dalam pawon, hangatnya api kayu dan aromanya bumbu membuat ruang ini terasa nyaman, akrab, dan penuh kehidupan. Bagi orang Majapahit, rempah bukan sekadar bahan dapur. Rempah adalah bagian dari jiwa Nusantara. Ia diperdagangkan jauh ke negeri lain, dibawa lewat laut, ke pelabuhan besar, ditukar dengan barang berharga. Namun di pawon sederhana seperti ini, rempah bukanlah komoditas. Ia adalah bagian dari makan malam, bagian dari rasa keluarga, bagian dari kehangatan yang menyatukan manusia dengan rumahnya. Suara tumbukan pelan akhirnya berhenti. Di dalam cobek, bumbu telah berubah menjadi adonan lembut. Siap dimasukkan ke dalam masakan. Aku letakkan ulekan dengan hati-hati. Suara batu menyentuh batu, terdengar berat, lalu sunyi kembali. Pawon dipenuhi aroma. Bukan hanya bau kayu terbakar, bukan hanya tanah lembab, tapi juga perpaduan rempah yang menenangkan, hangat, akrab, aroma yang akan terus melekat sepanjang malam. Di tengah pawon, tungku tanah liat berdiri rendah, hitam legam oleh bekas bara dari malam-malam sebelumnya. Di dalamnya masih ada sisa arang, kecil, abu-abu pucat, dingin bila disentuh. Aku mengambil beberapa ranting kering yang sudah kususun di sudut dapur sejak pagi. Ranting-ranting itu tipis, rapuh, mudah patah dengan bunyi krek. Lembut ketika disentuh. Dengan hati-hati, aku menyelipkan ranting kecil di antara arang. Lalu aku mendekatkan sebatang obor kecil yang kuambil dari lampu minyak. Api menjilat perlahan, ragu-ragu di ujung kayu, lalu merambat pelan ke serat kering ranting. Mula-mula, hanya ada asap tipis, putih keabu-abuan, melayang seperti kabut. Asap itu mengalir ke udara pawon, menebarkan aroma kayu kering yang terbakar, hangat, akrab, menenangkan. Lalu, pelan-pelan, api muncul. Nyala kecil bergerak, menelan ranting, lalu menyebar ke ranting lain. Suara krek, krek, kayu yang terbakar terdengar jelas. Berpadu dengan bunyi lembut bara yang bernafas, api itu tidak meledak besar, tidak liar, melainkan tumbuh perlahan, seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Aku menambahkan kayu jati yang lebih besar, satu demi satu. Kayu itu lebih padat, aromanya berbeda, lebih manis, lebih dalam. Ketika mulai terbakar, api merambat, menggenggam kayu, dan semakin mantap menyala. Cahaya kuning, keemasan memantul pada dinding tanah liat pawon. Bayangan bergerak naik turun, bergoyang lembut, mengikuti tarian api. Lampu minyak di sudut dapur kini tidak lagi sendiri, karena cahaya api pawon ikut menerangi, memberi kehidupan pada ruangan. Bayangkan dirimu duduk di depan tungku itu. Kau bisa mendengar suara api berderak kecil, tidak keras, hanya cukup untuk memberi irama pada keheningan malam. Kau bisa mencium aroma kayu terbakar, hangat, bersahabat, seakan setiap asap yang naik membawa ketenangan ke dalam udara. Kau bisa merasakan panas lembut dari api,
tidak menusuk, hanya menyelimuti perlahan kulit tangan dan wajahmu. Dalam tradisi Majapahit, api pawon bukan hanya alat untuk memasak. Api adalah simbol kehidupan. Api adalah penghubung antara manusia dengan para leluhur, dengan bumi, dengan langit. Setiap nyala api yang dijaga di pawon adalah tanda bahwa rumah itu hidup, bahwa keluarga itu ada. Dan ketika malam tiba, api menjadi teman yang paling setia, berbisik lembut dengan derakannya, menjaga tubuh tetap hangat, menjaga hati tetap tenang. Aku menambahkan seikat ranting kecil terakhir. Api membesar sedikit, lalu tenang kembali, menyala stabil, siap menyambut periuk tanah yang akan diletakkan di atasnya. Pawon kini hidup, cahaya, panas, aroma, dan suara berpadu menjadi satu kesatuan. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang keras, semua perlahan, lembut, penuh keseimbangan. Di luar, malam semakin pekat, namun di dalam pawon, api menjadikan ruang sederhana ini hangat, terang, dan damai. Setelah api pawon menyala mantap, aku mengambil sebuah periuk tanah liat. Periuk itu sederhana, berbentuk bulat, dengan dinding hitam kelegaman. Bekas api dari malam-malam sebelumnya. Permukaannya dingin saat disentuh. Sedikit kasar, namun kokoh. Aku mengangkatnya perlahan, menaruhnya di atas tungku. Suara batu tanah bertemu tungku, terdengar pelan, berat, lalu diam. Aku menuangkan air dari kendi ke dalam periuk. Gluk, gluk, gluk. Suara air mengisi ruang tanah, menenangkan telinga. Air itu bening, jernih, dingin, tapi perlahan akan dipeluk oleh api, berubah menjadi uap hangat yang memenuhi pawon. Lalu, aku masukkan beras yang sudah dibersihkan tadi. Butiran itu jatuh ke dalam air dengan suara samar, seperti hujan kecil yang jatuh di kolam. Air yang bening kini sedikit berawan, putih pucat, lalu kembali tenang. Aku duduk dekat tungku, mendengarkan suara kayu berderak kecil. Api merambat ke dasar periuk, mengirimkan panasnya. Mula-mula tidak ada perubahan, hanya diam, hanya kesunyian. Lalu perlahan, gelembung-gelembung kecil muncul di dasar periuk. Blup, blup, sangat pelan, hampir tak terdengar, namun nyata. Air itu mulai bergerak, dari diam menjadi berputar. Uap tipis terangkat, naik perlahan, menyentuh wajahku dengan hangat yang lembut. Beras yang tadi dingin, kini mulai mengembang. Butiran demi butiran perlahan berubah, menyerap air, menjadi lembut. Bayangkan dirimu duduk di dekat pawon ini. Kau bisa mendengar suara mendidih pelan, berulang, tenang, seakan air sedang bernyanyi dengan irama api. Kau bisa merasakan uap hangat yang menyentuh kulit wajah, menghapus sedikit rasa dingin malam. Kau bisa mencium aroma samar nasi yang mulai matang, wangi khas padi yang sederhana namun begitu menenangkan. Aku mengambil sendok kayu panjang, mengaduk perlahan isi periuk. Suara kayu beradu dengan tanah liat terdengar duk, duk, halus. Gerakannya lembut, hanya sesekali, cukup untuk menjaga agar beras merata, tidak menempel di dasar periuk. Di luar pawon, malam semakin sunyi. Jangkrik bernyanyi lebih teratur, angin malam semakin dingin. Namun, di dalam pawon, suara mendidih, aroma nasi, dan panas api menciptakan ruang yang hangat, intim, penuh ketenangan. Di masa Majapahit, nasi bukan hanya makanan. Ia adalah pusat dari setiap hidangan, simbol kehidupan, hasil kerja keras dari sawah yang luas, dari tangan-tangan petani yang sabar. Setiap butir nasi adalah hasil dari matahari, hujan, tanah, dan kerja manusia. Dan di pawon sederhana seperti ini, semua itu berpadu menjadi santapan hangat untuk keluarga. Aku biarkan periuk tetap di atas tungku. Air mendidih semakin jelas, uap semakin banyak, aroma semakin pekat. Perlahan, nasi akan matang,
menjadi hidangan yang menenangkan tubuh setelah seharian bekerja. Aku duduk bersandar, mendengarkan ritme sederhana pawon, derak kayu, blub-blub air mendidih, desah uap hangat. Semuanya berpadu, berulang, membawa malam semakin dalam, semakin tenang. Di dekat pawon, tersandar beberapa helai daun pisang segar yang diambil dari kebun sore tadi. Daun-daun itu lebar, hijau mengilap, dengan urat-urat panjang yang terlihat jelas di permukaannya. Jika disentuh, terasa dingin, halus, namun sedikit licin, seakan menyimpan embun dari pagi hari. Aku mengambil satu helai. Daun itu panjang, hampir sebesar tubuhku ketika dibentangkan. Dengan hati-hati, aku menaruhnya di atas tampah bambu. Aku menuang sedikit air dari kendi, lalu perlahan menyiram permukaan daun. Air menetes, menyebar, mengalir di atas serat-serat hijau, lalu jatuh dalam suara lembut tik, tik, tik ke tanah. Bayangkan tetes-tetes itu seperti nada kecil, berulang, menenangkan, seakan hujan yang sangat pelan sedang turun di dalam pawon. Saat basah, daun pisang mengeluarkan aroma segar yang khas. Aroma hijau, sejuk, menenangkan, seperti wangi hutan setelah hujan. Wangi itu lembut, tidak menusuk, hanya hadir di udara pawon, bercampur dengan aroma nasi yang mulai matang dan kayu terbakar. Aku meraba daun itu perlahan. Teksturnya kini lebih lentur, lebih mudah dilipat tanpa robek. Setiap kali tanganku menyusuri permukaan daun, ada suara halus, krak, krak, lembut, seperti bisikan kecil dari serat alam. Aku mengambil helai lain, lalu menyiramnya juga. Air kembali jatuh dengan suara yang sama. Aroma segar kembali memenuhi pawon. Gerakan ini kuulang, helai demi helai, perlahan, tanpa terburu. Setiap helai yang basah semakin hijau, semakin lentur, seakan hidup kembali. Bayangkan dirimu duduk di sampingku, melihat tumpukan daun pisang itu. Kau bisa merasakan kelembutan udara yang penuh dengan wangi hijau segar, menyejukkan dada. Kau bisa mendengar tetesan air yang jatuh, berulang-ulang, nyaris seperti musik latar alami. Kau bisa membayangkan tangan yang melipat daun itu dengan hati-hati, membentuk wadah sederhana, siap menampung makanan hangat. Dalam kehidupan Majapahit, daun pisang memiliki peran penting. Ia bukan hanya pembungkus makanan, tetapi juga bagian dari budaya. Dengan daun pisang, makanan bisa dibawa ke sawah, ke ladang, atau ke perjalanan jauh. Daun pisang juga dipakai dalam upacara, sebagai alas sesaji, atau pembungkus rempah harum. Dan di pawon malam ini, daun pisang menjadi jembatan antara masakan yang sederhana dan rasa syukur yang dalam kepada alam. Aku melipat satu daun perlahan, membentuk segitiga sederhana. Suara seratnya terlipat, kerak, halus. Lalu kuletakkan di samping, menunggu isi yang akan datang. Aku ulangi gerakan itu, lipat demi lipat, basah demi basah. Tidak tergesa, tidak terburu, hanya berulang, seperti doa tanpa kata. Ketika tumpukan daun pisang selesai, disiapkan, pawon terasa lebih harum. Aroma kayu terbakar, uap nasi, dan wangi hijau daun berpadu menjadi satu kesatuan. Udara terasa segar, hangat, dan damai. Malam semakin larut, namun pawon semakin hidup, semakin siap menyambut hidangan yang akan datang. Di sudut pawon, di atas tampah bambu, sudah tersedia sayuran segar yang baru dipetik dari kebun sore tadi. Ada labu muda dengan kulit halus berwarna hijau pucat. Ada daun kelor yang kecil namun harum. Dan ada pula beberapa batang kacang panjang yang ramping dan lentur. Aku menyiapkan sebuah talenan kayu yang permukaannya sudah penuh dengan bekas irisan. Talenan itu terasa kokoh, berat, dengan warna yang gelap karena sering dipakai bertahun-tahun. Di sampingnya, aku letakkan pisau kecil dengan gagang kayu sederhana.
Mata pisaunya berkilat samar oleh cahaya lampu minyak. Aku mulai dengan labu muda. Pisau menempel pada kulitnya, lalu bergerak perlahan. Krek, krek, krek. Suara irisan itu berulang, ritmis, menenangkan, seperti suara jarum jam yang bergerak pelan di tengah malam. Setiap potongan labu jatuh ke tampah bambu dengan bunyi lembut, tak, tak, menambah lapisan suara yang menenangkan. Potongan labu tampak segar, dagingnya putih pucat, berair sedikit, dengan aroma ringan yang nyaris manis. Setelah itu, aku mengambil kacang panjang, batangnya ramping, hijau gelap, agak kenyal. Pisau kembali bergerak. Tek, tek, tek. Irisan demi irisan, jatuh berderet rapi. Potongan kacang panjang tampak seperti garis-garis hijau kecil, membentuk pola yang berulang, teratur, menyejukkan mata. Aku beralih ke daun kelor. Daun-daun kecil itu kupetik dari tangkainya, satu persatu, dengan gerakan perlahan. Tidak ada suara keras, hanya bunyi halus, gesekan daun, di jari, srek, srek, lembut. Daun kelor segar mengeluarkan aroma hijau yang menenangkan, seolah membawa udara kebun ke dalam pawon. Bayangkan dirimu berada di sampingku. Kau bisa melihat cahaya lampu minyak jatuh ke atas talenan, membuat sayuran yang dipotong tampak berkilau lembut. Kau bisa mendengar ritme suara pisau. Krek, tak, tek, srek. Berulang-ulang, mengalun seperti musik sederhana yang diciptakan dapur malam. Kau bisa merasakan udara hangat pawon yang kini dipenuhi aroma segar, sayuran bercampur dengan wangi kayu terbakar. Di dunia Majapahit, memotong sayuran bukan hanya kegiatan rumah tangga, tetapi juga bagian dari keteraturan hidup. Ada irama yang selalu sama. Sayuran dipetik di kebun, dibawa ke pawon, dipotong, dimasak, lalu dinikmati bersama keluarga. Irama itu berjalan dari hari ke hari, dari musim ke musim, dari generasi ke generasi. Aku terus mengiris perlahan, memastikan potongan rapi, tidak tergesa, tidak terburu. Setiap irisan seakan menjadi bagian dari sebuah lagu yang panjang, tenang, dan abadi. Dan akhirnya, ketika semua sayuran sudah siap, tampah bambu penuh dengan warna-warna hijau dan putih yang segar. Mereka menunggu untuk dimasak, menunggu untuk berubah menjadi hidangan hangat yang sederhana, namun penuh arti. Pawon tetap tenang. Api masih menyala pelan, dan suara pisau yang kini berhenti digantikan oleh keheningan malam yang lebih dalam. Perlahan aku memindahkan potongan labu, kacang panjang, dan daun kelor ke dalam periuk tanah yang sudah menunggu di atas tungku. Periuk itu berwarna coklat gelap dengan dinding kasar yang masih menyimpan panas dari api yang menyala di bawahnya. Saat sayuran masuk, terdengar suara serk, serk, ringan ketika potongan bertemu dengan air yang mendidih perlahan. Uap segera naik ke udara, membawa aroma hijau yang segar, bercampur dengan harum kayu jati yang terbakar. Aku mengambil sendok kayu besar. Gagangnya panjang, halus, sedikit mengilap karena sering terkena minyak dan air. Kuhadapkan tubuhku ke tungku, lalu mulai mengaduk sayuran dengan gerakan yang lambat, teratur, dan sabar. Duk, duk. Suara sendok kayu beradu lembut dengan dinding periuk tanah. Gerakannya berulang. Mengaduk, berhenti sejenak, lalu mengaduk lagi. Ritme itu seolah menjadi musik malam yang sederhana, menemani pawon yang hening. Bayangkan, dirimu duduk di dekat api pawon. Kau bisa mendengar suara air yang pelan mendidih. Blup, blup, blup. Seperti bisikan halus dari dasar periuk. Kau bisa melihat uap hangat yang berputar, berkilau samar di bawah cahaya lampu minyak. Kau bisa merasakan hawa hangat di wajahmu, kontras dengan udara malam yang sejuk menyelinap dari luar. Aroma perlahan berubah
Dari segar sayuran mentah, kini berganti menjadi harum lembut sayur yang matang. Ada manis dari labu, ada segar dari daun kelor, ada gurih samar dari bumbu yang ditumbuk sebelumnya. Semua berpadu dalam udara pawon, menenangkan indera, membuat tubuh terasa rileks. Gerakan sendok kayu tetap teratur, pelan, memutar dari kiri ke kanan, lalu kembali ke arah semula. Suara gesekan kayu dengan dinding periuk menjadi mantra yang tenang, menuntun pikiran hanyut ke aliran waktu yang lembut. Di Majapahit, kegiatan sederhana seperti ini, mengaduk sayur hangat di pawon, bukan sekadar pekerjaan rumah tangga. Ia adalah momen kecil yang menghubungkan manusia dengan alam. Sayuran dari tanah, kayu dari hutan, air dari sumur, api dari ranting kering. Semua unsur alam bertemu di dalam periuk tanah, berubah menjadi makanan yang memberi kehidupan. Aku terus mengaduk perlahan, mendengarkan suara-suara kecil yang menyertainya. Blup, blop, duk, serk. Semua suara itu berpadu dengan nyanyian jangkrik di luar pawon, menciptakan harmoni malam yang damai. Akhirnya, aku menutup periuk sebentar, membiarkan sayuran meresap dengan sempurna. Uap tipis keluar dari sela penutup, berputar lembut sebelum hilang ke udara. Pawon menjadi semakin hangat, semakin wangi, semakin tenang, dan aku duduk sebentar, mendengarkan bunyi rebusan yang tetap berjalan, seperti detak jantung yang menenangkan dalam gelapnya malam. Ketika sayur telah matang, uapnya masih lembut, naik dari periuk tanah. Aku menyiapkan sebuah tampah bambu yang bundar, anyamannya rapat, berwarna coklat muda. Permukaannya bersih, harum bambu kering, dan dingin ketika disentuh. Di atas tampah itu, aku meletakkan daun pisang segar yang tadi sudah kusiram dengan air. Daun hijau tua itu lentur, mengeluarkan aroma khas yang sejuk, seperti wangi rerumputan setelah hujan. Aku meratakannya dengan telapak tangan, menghaluskan lipatan-lipatan kecil, hingga tampak siap menampung hidangan. Perlahan, aku menaruh nasi yang masih mengepul hangat. Butiran putihnya lembut, berkilau samar di bawah cahaya lampu minyak. Aromanya harum, wangi padi yang sederhana, namun menenangkan. Aku menumpukan nasi di atas wadah daun, membentuk gundukan kecil seperti bukit mini, berlapis uap hangat. Kemudian aku menambahkan sayur rebus, labu kuning yang lembut, daun kelor hijau yang sedikit layu namun wangi, dan kacang panjang yang terendam kuah bening. Aku menuangkannya perlahan, membiarkan kuah jatuh menetes di daun, menimbulkan suara lembut, tik, tik, tik. Di sampingnya ada sambal sederhana, warnanya merah tua, sedikit berminyak, dengan aroma cabai, bawang, dan rempah yang ditumbuk bersama. Aku menaruhnya hanya sedikit, secukupnya di sudut daun pisang, agar rasa pedasnya menjadi penyeimbang yang lembut. Tak jauh dari situ, ada beberapa pisang rebus. Kulitnya sedikit pecah, memperlihatkan daging buah yang lembut dan harum. Pisang rebus itu ditata bersebelahan dengan nasi dan sayur. Sederhana namun terasa lengkap. Setiap hidangan ditata dengan perlahan, hati-hati, seolah setiap posisi memiliki makna tersendiri. Tidak ada piring porselen, tidak ada sendok logam, hanya daun pisang, tampah bambu, dan alat-alat tanah liat. Semua berasal dari alam, semua kembali pada alam. Bayangkan dirimu duduk di pawon, melihat hidangan ini tersusun. Cahaya lampu minyak jatuh ke atas daun hijau, membuat warna makanan terlihat hangat dan menenangkan. Kau mencium aroma nasi, sayur, sambal, dan pisang rebus, berpadu dengan wangi kayu bakar yang masih membara. Suasana sederhana itu justru membuat hati terasa penuh. Inilah hidangan malam yang biasa dinikmati orang-orang Majapahit. Tidak mewah, tidak berlebihan,
Namun setiap suapan adalah hasil dari kerja keras di sawah, di kebun, di pasar, dan di pawon. Setiap rasa adalah bagian dari keseharian yang berjalan perlahan mengikuti irama alam. Aku duduk sejenak, menatap hidangan itu. Ada keindahan tersendiri dalam kesederhanaannya, seperti sebuah lukisan hidup. Nasi putih, sayur hijau, sambal merah, dan pisang kuning. Semua berpadu dalam keselarasan yang tenang. Lalu, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma yang menenangkan. Hidangan sudah siap. Pawon telah menjalankan tugasnya malam ini. Dengan api, kayu, air, tanah, dan tangan manusia yang bersatu, aku menarik bangku kayu rendah. Permukaannya halus, karena sering diduduki, dan menaruhnya dekat pawon. Kayu itu dingin ketika disentuh, namun hangat oleh kenangan berulang kali dipakai. Aku duduk perlahan, membiarkan tubuh melepas penat setelah gerakan demi gerakan yang ritmis sejak senja tadi. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Ritmenya teratur, seperti orkestra kecil yang tak pernah lelah. Sesekali terdengar bunyi katak dari jauh. Plok, plok, di tepi sawah yang basah. Semua suara itu berpadu menjadi musik malam. Musik yang tidak pernah diciptakan manusia, tapi selalu ada untuk menemani. Udara malam semakin sejuk. Hembusannya masuk melalui celah dinding bambu, membawa aroma tanah lembab dan rerumputan. Sesekali, wangi asap kayu dari pawon masih menempel di udara, berpadu dengan wangi rempah yang pelan-pelan memudar. Aku menutup mata sebentar, membiarkan semua suara itu meresap. Api di tungku mulai mereda, hanya terdengar bunyi krek, krek, kecil dari kayu yang masih menyala. Cahaya lampu minyak bergetar halus, seperti bernafas. Bayangkan dirimu di sana, duduk diam di pawon. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada tergesa-gesa. Hanya ada keheningan yang lembut, suara alam, dan rasa hangat api yang masih tersisa. Setiap tarikan napas menjadi lebih panjang, setiap hembusan terasa lebih tenang. Aku menyandarkan punggung sejenak. Tangan terasa ringan. Setelah pekerjaan selesai, hati terasa penuh oleh suasana sederhana yang tercipta malam itu, seperti sebuah jeda yang diciptakan khusus untuk menikmati keberadaan. Waktu berjalan pelan, tidak ada yang perlu dilakukan selain duduk, mendengar, dan merasakan malam. Pawon, dengan semua kesibukannya tadi, kini berubah menjadi tempat untuk merenung dalam diam. Aku mengambil sepotong kecil kulit kayu manis yang tersimpan di wadah bambu. Warnanya coklat tua, permukaannya kasar, dengan serat-serat tipis yang mudah patah bila ditekan. Aku letakkan potongan itu perlahan di atas bara yang masih menyala merah di tungku. Perlahan, asap tipis naik dari kayu manis yang mulai terbakar. Aromanya manis, hangat, dan menenangkan. Seperti pelukan lembut yang menyebar ke seluruh ruang pawon. Asap itu bergerak pelan, meliuk-liuk di udara, menyentuh atap bambu, lalu hilang di udara malam. Setiap tarikan napas membawa serta wangi yang menenangkan pikiran, membuat tubuh terasa ringan. Di sudut pawon, sebatang dupa kecil sudah kusematkan sejak tadi. Aromanya bercampur dengan kayu manis, menghasilkan paduan harum yang tidak tajam, tetapi lembut dan bersahabat. Bayangkan dirimu duduk di dekat pawon itu. Matamu setengah terpejam, sementara hidungmu menangkap wangi yang terus berubah. Kadang manis, kadang lebih dalam, kadang nyaris hilang lalu muncul kembali. Api kecil pada tungku kini meredup, sehingga suara berderak kayu makin jarang terdengar. Justru keheninganlah yang semakin terasa. Aroma kayu manis menjadi titik pusat suasana malam itu, seperti tanda bahwa pawon sudah selesai bekerja, dan kini hanya menyisakan ketenangan. Di luar, suara jangkrik
tetap berulang, namun terasa lebih jauh. Seakan-akan wangi kayu manis dan dupa menciptakan jarak, membuat ruang pawon menjadi dunia kecil yang tenang, terpisah dari hiruk-pikuk di luar sana. Aku menarik napas panjang, aromanya memenuhi dada, lalu dilepaskan perlahan bersama rasa damai. Bayangkan, seandainya kau ada di sini, setiap tarikan napas akan membawa ketenangan. Setiap hembusan akan melepaskan beban. Rempah yang sederhana ini, kulit kayu manis, menjadi pengingat betapa kehidupan sehari-hari di Pawon bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal merawat suasana, merawat jiwa, dan menciptakan kenyamanan bagi diri sendiri maupun keluarga. Aku duduk tenang, membiarkan aroma itu bekerja. Tidak ada yang perlu dikatakan, tidak ada yang perlu dilakukan, hanya diam, menikmati rempah yang perlahan habis, menyisakan wangi manis yang samar, seperti kenangan yang tinggal di udara. Aku berdiri perlahan, lalu mengambil kendi tanah liat yang sudah terisi air dari sumur. Kendi itu terasa dingin di genggaman, dengan permukaan kasar, namun kuat. Di dalamnya, air bergoyang lembut, menimbulkan suara lirih. Gluk, gluk. Setiap kali aku melangkah, di sudut pawon, sebuah gentong tanah besar menunggu. Warnanya coklat tua, mulutnya lebar. Dengan dinding yang tebal dan sejuk, gentong ini selalu dijaga tetap penuh. Menjadi sumber air untuk minum, memasak, dan sekadar membasuh tangan setelah bekerja. Perlahan aku menuang air dari kendi ke gentong. Suara gluk, gluk, gluk terdengar berulang, teratur, seperti alunan musik alam yang sederhana. Air memantul ke permukaan gentong, menimbulkan gema lembut yang menenangkan telinga. Bayangkan dirimu berada di pawon ini, gelap di sekeliling, hanya cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip, dan yang terdengar hanyalah suara air yang dituangkan, ritmis, berulang, menenangkan, seakan setiap tetesnya membawa pikiran semakin dalam ke arah ketenangan. Setiap kali kendi kosong, aku kembali mengisinya, lalu menuangkannya lagi. Begitu seterusnya, hingga perlahan-lahan gentong terisi penuh. Permukaan air di dalamnya berkilau samar, memantulkan cahaya lampu minyak. Sesekali gelembung kecil muncul di permukaan, pecah dengan suara lembut, menambah variasi bunyi dalam keheningan malam. Ada rasa kepuasan yang sederhana ketika melihat gentong air itu penuh. Seakan aku telah menyiapkan sesuatu yang pasti yang akan dibutuhkan esok hari. Air begitu biasa, namun begitu berharga. Dan di Pawon, air bukan hanya kebutuhan, tetapi juga simbol kehidupan yang terus mengalir tanpa henti. Aku menutup kendi, lalu menyandarkannya di sudut. Tangan masih terasa sejuk karena cipratan air. Sejuk itu bertahan sebentar di kulit, memberi rasa segar di tengah hangatnya api Pawon. Di luar, suara malam tetap berjalan. Jangkrik, angin yang menyapu dedaunan. Mungkin sekali dua kali terdengar suara burung malam. Namun, di dalam Pawon, suara air tadi masih terasa tertinggal di telinga. Gluk, gluk, gluk. Seperti gema kecil yang masih berdenting, membuat hati semakin tenang. Seakan dunia hanya berisi aliran air yang tak pernah habis. Aku menarik napas panjang. Gentong sudah penuh, pawon sudah rapi, dan malam semakin larut. Setelah air tertuang ke dalam gentong, aku menoleh ke arah meja bambu rendah di samping pawon. Di sana terletak sendok kayu, piring tanah liat, cobek batu, dan bambu pengaduk. Semuanya sudah digunakan untuk menyiapkan makanan malam ini. Ada sisa butir nasi yang menempel, bekas bumbu yang melekat tipis, dan noda minyak yang masih samar. Perlahan, aku membawa satu persatu alat itu ke kendi air. Aku celupkan sendok kayu terlebih dahulu. Air menyentuh permukaannya, lalu mengalir turun, meninggalkan kesan bersih. Tanganku bergerak pelan,
mengusap, merasakan tekstur kayu yang lembut, namun kuat. Air yang jatuh kembali ke wadah, menimbulkan bunyi tuk, tuk, kecil, terdengar seperti bisikan malam. Piring tanah liat, kemudian kubersihkan. Permukaannya dingin, agak kasar, dengan lingkaran tipis yang terbentuk dari putaran pembuatnya. Saat aku menuangkan air ke atasnya, terdengar suara lirih seperti hujan kecil di tanah kering. Butiran air berlari, mengikuti guratan halus di piring itu, lalu jatuh perlahan ke bawah. Cobek batu, lebih berat, kubersihkan terakhir. Ada aroma samar bawang, jahe, dan ketumbar yang masih melekat. Aku gosok perlahan dengan tangan, mendengarkan gesekan lembut batu dengan air. Rasanya seakan setiap suara kecil itu menenangkan, seperti sebuah lagu yang tidak terburu-buru, tanpa nada tinggi, hanya aliran pelan yang berulang-ulang. Aku menata kembali semua alat itu di tempatnya masing-masing. Sendok kayu disandarkan di sisi pawon, piring tanah liat ditumpuk rapi, cobek batu diletakkan di sudut, berat namun kokoh, seolah sudah menunggu digunakan kembali esok hari. Bayangkan sejenak, suasana pawon Majapahit senyap, diterangi cahaya redup lampu minyak. Suara air yang menetes dari tangan menimbulkan irama pelan. Udara malam menyusup masuk, bercampur dengan aroma kayu yang baru dipadamkan. Dan semua benda sederhana itu, kayu, tanah, batu, berdiri diam, menyimpan jejak kerja hari ini. Menunggu hari esok, aku mengeringkan tangan dengan kain tipis. Ada rasa dingin yang perlahan hilang, berganti dengan kehangatan yang datang dari api pawon yang masih tersisa. Rapi, tenang, bersih. Pawon terasa lebih lapang, lebih teratur, lebih siap menyambut malam yang semakin dalam. Setelah semua alat masak dirapikan, pandanganku beralih ke sudut pawon, tempat kayu bakar disimpan. Tumpukan kayu jati kering, tampak berbaris sederhana, beberapa potong panjang, beberapa lainnya pendek, dengan warna coklat tua yang tenang. Kayu-kayu itu masih menyimpan aroma hutan, samar, seperti daun kering yang pernah menaungi tanah. Aku duduk rendah, meraih potongan kayu, satu persatu. Ada yang berat, keras saat disentuh. Ada yang ringan, rapuh, mudah patah. Setiap kali aku mengangkat dan menaruhnya kembali, terdengar suara duk, duk, kecil. Kayu beradu dengan kayu. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk memberi rasa irama yang teratur, seperti napas yang stabil. Aku menata kayu-kayu itu dengan rapi, yang panjang kususun di bawah, menjadi dasar yang kuat. Yang lebih kecil kusiapkan di atas, mudah dijangkau, untuk menyalakan api pertama esok pagi. Tangan-tanganku bergerak perlahan, tidak terburu-buru. Setiap sentuhan terasa seperti menyiapkan ketenangan baru, bukan sekadar persediaan. Bayangkan suasana pawon pada malam itu. Api utama sudah meredup, hanya meninggalkan bara tipis yang sesekali berderak. Lampu minyak menyinari tumpukan kayu, membuat bayangan panjang di dinding tanah liat. Udara malam berhembus lembut melalui celah dinding bambu, menambah kesejukan. Ada semacam kenyamanan dalam pekerjaan kecil ini. Kayu-kayu itu bukan sekadar bahan bakar. Mereka adalah janji untuk esok hari. Api yang akan kembali dinyalakan, nasi yang akan kembali dimasak, aroma bumbu yang akan kembali memenuhi udara. Semua tertata dengan diam, namun penuh makna. Saat tumpukan kayu selesai kususun, aku menepuk-nepuk tanganku, membersihkan debu halus yang menempel. Suara kayu terakhir yang kubaringkan berbunyi lembut, menandai akhir pekerjaan malam itu. Sudut pawon kini terlihat lebih teratur, lebih siap, dan dalam kerapian sederhana itu, ada ketenangan yang sulit diganggu. Aku menatap sebentar tumpukan kayu itu. Hening, kokoh,
seolah menyimpan kesabaran. Seperti pawon sendiri, mereka hanya menunggu, diam, sabar, hingga fajar datang kembali. Setelah kayu-kayu tersusun rapi di sudut pawon, aku kembali mendekat ke tungku. Api yang tadi sempat membesar kini tinggal bara, menyala lembut dengan lidah kecil yang sesekali menjilat permukaan kayu. Suara berderak pelan masih terdengar, seperti bisikan malam yang tidak ingin sepenuhnya padam. Aku duduk di bangku kayu rendah, menempatkan tubuhku dekat dengan api. Kedua tanganku kuarahkan ke depan, merasakan kehangatan yang perlahan meresap ke kulit. Hangat itu tidak menyengat, tidak pula berlebihan, melainkan lembut, menenangkan, seperti pelukan samar dari cahaya yang meredup. Bayangkan, bara api itu, merahnya tidak lagi terang, tapi berkilau pelan, kadang menghitam di ujung kayu, lalu kembali menyala ketika angin kecil masuk dari celah pawon. Uap tipis naik ke udara, bercampur dengan aroma kayu terbakar yang manis, berlapis dengan sisa wangi rempah yang masih tertinggal di udara. Di luar, jangkrik terus bersahut-sahutan, mengisi ruang malam. Terkadang terdengar burung malam lewat cepat, sayapnya menimbulkan desir halus di udara. Namun di pawon ini, segalanya terasa tertahan, melambat, seakan waktu memberi kesempatan untuk hanya duduk, berdiam, merasakan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma asap kayu jati, tanah liat hangat, dan rempah yang masih samar membuat dada terasa tenang. Seakan setiap hirupan membawa kembali ingatan pada banyak malam yang serupa. Malam-malam yang sederhana, namun penuh arti. Aku menatap api, membiarkan pikiranku melayang perlahan. Tidak ada hal mendesak, tidak ada kesibukan yang harus segera dilakukan. Hanya ada api kecil, kayu yang berderak lembut, dan kehangatan yang memeluk tubuhku. Rasanya, duduk di dekat api, seperti berbicara dengan teman lama. Tenang, tidak perlu kata-kata, cukup kebersamaan yang hening. Lalu aku menundukkan kepala sedikit, mendekatkan telapak tangan ke bara. Suhu hangatnya masih bertahan, meski api semakin mengecil. Di mataku, cahaya itu tampak seperti denyut lambat dari jantung pawon. Tidak hilang, hanya beristirahat, menunggu esok untuk kembali menyala dengan kuat. Aku berdiam lama di sana, tidak tergesa. Malam merangkul pawon, dan pawon membalas dengan api yang semakin kecil, semakin lembut, semakin akrab. Api di tungku kini tinggal bara. Cahayanya lembut, tidak lagi menari liar, hanya berkilau sesekali, seperti bintang kecil yang terjebak di dalam kayu. Di saat seperti ini, ketika pawon sudah hampir tenang, aku mengambil janur muda, daun kelapa yang masih segar, berwarna hijau, kekuningan, lentur, dan harum samar. Janur itu dingin di jemari. Teksturnya halus, sedikit berminyak alami, memberi rasa licin yang menenangkan. Ketika disentuh berulang-ulang, aku duduk kembali di tikar, membentangkan daun panjang itu di pangkuanku. Perlahan, aku mulai melipat. Satu sisi kulipat ke dalam, sisi lain kuselipkan ke bawah. Gerakannya sederhana, tapi berulang, penuh kesabaran, seperti menyulam waktu dengan tangan. Satu pola kecil, satu simpul tenang, satu lipatan yang mengikuti lipatan sebelumnya. Suara dari daun kelapa itu hampir tak terdengar, hanya desis kecil saat permukaannya bergesekan. Namun, jika didengarkan dengan saksama, ia seperti memiliki musiknya sendiri. Musik malam yang lembut, tidak tergesa. Aku terus melipat, menyelip, lalu menarik pelan, agar simpulnya rapat. Jari-jari ini seolah tahu gerakan yang sama sejak lama, diwariskan dari banyak tangan sebelumku. Pola sederhana terbentuk, menjalin daun menjadi hiasan kecil, mungkin nanti akan dipakai untuk bungkus makanan, atau sekadar anyaman yang menggantung di dinding pawon.
Bayangkan, sejenak jari-jarimu ikut bergerak. Lipatan demi lipatan terasa menenangkan, seperti tarikan napas panjang yang teratur. Masuk, keluar, lipatan, simpul. Masuk, keluar. Satu lagi simpul. Di luar, suara malam tetap mengalun. Jangkrik masih berulang, seperti mantra panjang yang tidak pernah putus. Sesekali, angin masuk ke celah bambu, membuat api kecil bernafas sebentar lebih terang. Cahaya itu menari lembut di permukaan janur, membuat warna hijaunya semakin hidup, seolah janur itu ikut bernafas. Dalam ritme pawon, aku terus menganyam, tanpa terburu-buru. Satu bentuk sederhana, akhirnya selesai. Tidak besar, tidak rumit, hanya hasil dari kesabaran yang pelan. Aku menaruhnya di sampingku, lalu mengambil satu helai janur lain, mengulang kembali, perlahan, ritmis, tanpa henti. Setiap helai yang terjalin terasa seperti bagian dari malam itu sendiri. Malam yang panjang, tenang, dan penuh dengan keheningan yang tidak menakutkan, melainkan akrab, hangat, dan damai. Aku berhenti sejenak, menatap anyaman kecil di sampingku. Lalu, dengan senyum tipis, aku kembali melanjutkan. Biarkan waktu berjalan setenang lipatan daun kelapa di tanganku. Periuk tanah masih berdiri di atas pawon. Api di bawahnya sudah mereda, hanya menyisakan bara merah yang sesekali berderak pelan. Di dalam periuk itu, nasi yang sejak tadi direbus, kini hampir matang. Uap hangat perlahan keluar dari sela penutup seadanya, membawa aroma beras yang berubah menjadi harum lembut. Aku mengambil penutup tanah liat yang beratnya pas di tangan. Permukaannya sedikit kasar, tapi hangat karena ikut menyerap panas dari pawon. Dengan gerakan perlahan, aku menutup periuk itu sepenuhnya. Begitu penutup ditempatkan, terdengar desisan pelan. Uap yang tadinya bebas keluar, kini terjebak, hanya menyelinap dari celah-celah kecil di sisi periuk. Dari celah itu, aroma nasi matang perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Aroma yang akrab, sederhana, dan menenangkan. Bayangkan dirimu duduk di dekat periuk itu. Uap hangat menyentuh wajahmu, halus dan lembut, seperti selimut tipis yang dibawa udara. Aromanya mengingatkan pada rumah, pada rasa kenyang, pada kenyamanan yang sederhana. Aku duduk diam, memperhatikan periuk itu sejenak. Tidak ada suara keras, hanya desisan lembut dari uap dan bunyi kayu yang sesekali retak kecil. Semua berjalan dengan irama yang sama. Api yang mengecil, uap yang naik, malam yang semakin dalam. Menutup periuk bukan hanya soal menjaga nasi agar matang sempurna. Ia juga semacam ritual kecil, tanda bahwa masakan sudah hampir siap, bahwa kerja hari ini sudah hampir selesai, dan bahwa sebentar lagi pawon ini akan benar-benar beristirahat. Aku membiarkan periuk itu berdiri tenang. Uap yang keluar dari sela, seperti napas lembut, teratur, menenangkan, seolah-olah periuk itu sendiri ikut bernafas bersama malam. Di luar, jangkrik masih bersahut-sahutan. Di dalam, pawon terasa hangat, dipenuhi dengan aroma nasi dan kayu bakar. Aku menarik napas panjang, menghirup semuanya perlahan, membiarkan rasa damai itu memenuhi dada. Malam terus berjalan, dan periuk yang tertutup rapat itu menjadi pusat dari ketenangan pawon. Diam, namun penuh kehidupan yang sederhana. Aku duduk diam di bangku kayu rendah, tak jauh dari pawon, yang kini mulai meredup. Api hampir padam, hanya meninggalkan bara kecil yang merah redup, bernafas perlahan. Sesekali, terdengar bunyi kayu yang retak halus, seperti bisikan pelan di tengah hening. Udara di pawon masih hangat, bercampur dengan sisa aroma nasi yang baru saja matang. Uap tipis masih keluar dari celah penutup periuk, namun tak lagi deras.
Aromanya halus, menyelimuti ruangan dengan rasa tenteram. Aku bersandar sedikit ke dinding tanah. Sentuhannya dingin, kontras dengan hangatnya pawon. Kontras itu membuat tubuh terasa lebih rileks, seimbang, seolah malam memberi kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Di luar, suara malam tetap hadir. Jangkrik bernyanyi berulang-ulang, menciptakan irama alami yang teratur. Kadang terdengar bunyi katak dari jauh, lalu hening kembali, memberi ruang bagi kesunyian. Semua berjalan dalam pola yang sama, tanpa tergesa, tanpa berubah terlalu cepat. Bayangkan dirimu berada di sini, di ruang sederhana, hanya ditemani bara kecil, uap tipis, dan suara malam. Tidak ada gangguan, tidak ada tuntutan, hanya ada waktu yang berjalan pelan, begitu pelan, hingga kau bisa merasakan detak jantungmu sendiri menyesuaikan ritmenya. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam yang segar bercampur dengan aroma kayu terbakar dan rempah yang tadi diletakkan di bara api. Rasanya menenangkan, membuat pikiran yang tadinya penuh perlahan menjadi kosong. Merenung di pawon bukan hanya duduk diam, ia seperti berbicara dengan keheningan, mengingat apa yang telah lewat hari ini, dan merasakan betapa malam begitu murah hati dalam memberi ketenangan. Tidak ada yang harus dikejar, tidak ada yang harus ditakutkan, hanya duduk, hanya mendengar, hanya membiarkan diri larut dalam suasana yang damai ini. Malam terasa panjang, namun justru dalam panjangnya ada kelembutan. Pawon menjadi ruang untuk merenung, ruang di mana setiap detik mengalir dengan tenang, menuntun perlahan menuju istirahat yang sempurna. Api di pawon kini tinggal bara kecil yang hampir padam. Aku meniup perlahan dan sinarnya meredup satu demi satu, meninggalkan arang hitam yang dingin. Lampu minyak dari tempurung kelapa juga kupelankan sumbunya. Cahaya kuningnya semakin kecil, bergetar sebentar, lalu menetap dalam temaram yang nyaris gelap. Ruangan pawon kini diselimuti bayangan. Gelapnya tidak menakutkan, melainkan hangat, seperti selimut malam yang menutup lembut dari segala arah. Aroma kayu terbakar masih tertinggal di udara, bercampur dengan sisa wangi nasi dan rempah. Semuanya menyatu menjadi kenangan malam yang sederhana namun begitu akrab. Aku berbaring di tikar pandan di sudut pawon. Anyamannya terasa dingin di kulit, memberi keseimbangan setelah hangatnya api. Di luar, jangkrik masih bersahut-sahutan, suara malam yang tak pernah putus. Kadang terdengar angin lewat, menyapu dedaunan, menambah lapisan keheningan yang dalam. Bayangkan dirimu ikut berbaring di sini, merasakan tubuhmu perlahan menjadi ringan, mata mulai berat, napas semakin panjang dan teratur, seakan setiap detik membawa dirimu lebih dekat kepada tidur yang damai. Pawon ini, meski sederhana, menyimpan ketenangan yang sulit dicari di tempat lain, dari api yang menyala, hingga kayu yang tersusun, hingga periuk yang ditutup rapi. Semuanya memiliki ritme, semuanya berjalan dengan kesabaran. Dan kini, malam menutupnya dengan tenang, seolah memberi isyarat bahwa waktunya istirahat telah tiba. Aku menutup mata, membiarkan kegelapan menjadi teman. Tidak ada suara keras, tidak ada cahaya terang, hanya bisikan alam dan hangatnya pawon yang kini padam. Dalam keheningan itu, perlahan, aku tertidur. Malam pun benar-benar selesai. Pawon telah tenang, api telah padam, dan jiwa pun beristirahat.